Planet Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya, terkenal karena ukurannya yang luar biasa dan banyak fenomena atmosfer yang menarik. Jupiter merupakan planet kelima dari matahari dan memiliki massa lebih dari 2 kali gabungan massa semua planet lainnya di tata surya. Karakteristik fisik dari planet Jupiter memiliki diameter sekitar 142.984 km, yaitu lebih dari 11 kali diameter bumi. Massa Jupiter memiliki massa sekitar 318 kali daripada massa bumi, menjadikannya planet dengan gravitasi yang sangat kuat. Komposisi dari planet Jupiter adalah planet gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen sekitar 90% dan juga helium sekitar 10%. Inti dari planet ini kemungkinan besar terdiri dari elemen berat dan mungkin memiliki inti padat mengelilingi oleh lapisan hidrogen metalik cair. Jupiter terkenal dengan Great Red Spot, badai raksasa yang telah berlangsung selama setidaknya 400 tahun. Badai ini berdiameter sekitar 1,3 kali diameter bumi. Atmosfer Jupiter juga memiliki pita-pita awan berwarna yang terdiri dari amonia dan juga metana. Dengan pita-pita ini yang bergerak berlawanan arah akibat rotasi cepat dari planet Jupiter. Jupiter memiliki rotasi tercepat dari semua planet di tata surya dengan periode rotasi sekitar 10 jam. Rotasi cepat ini menyebabkan planet mengalami penyebaran ekuatorial yang sangat signifikan. Jupiter memiliki 79 satelit yang diketahui, dengan 4 diantaranya dikenal sebagai satelit Galilean: Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Satelit-satelit ini ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Ganymede adalah satelit terbesar di tata surya, bahkan lebih besar daripada planet Merkurius. Jupiter juga memiliki sistem cincin tipis yang terdiri dari partikel debu kecil. Cincin ini lebih lemah dan kurang terlihat dibandingkan dengan cincin Saturnus. Banyak misi telah dikirim untuk mempelajari Jupiter, termasuk Pioneer 10, Voyager 1 dan Voyager 2, Galileo, dan yang terbaru adalah Juno. Misi Juno yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 2011 masih aktif dan mempelajari atmosfer, medan magnet, dan juga struktur internal dari planet Jupiter. Misi Galileo pada tahun 1989 sampai dengan 2003 memberikan banyak penemuan penting, termasuk bukti aktivitas vulkanik di Io dan indikasi adanya lautan air di bawah permukaan Europa. Jupiter memainkan peran penting dalam tata surya. Gravitasi kuatnya membantu mengelilingi magnet planet-planet bagian dalam dari komet dan juga asteroid. Studi tentang Jupiter memberikan wawasan penting tentang pembentukan dan evolusi tata surya serta planet raksasa gas di tata surya. Jupiter memiliki total 79 satelit yang dikelilingi hingga saat ini. Di antaranya banyak satelit tersebut, 4 yang terbesar dan paling terkenal dikenal sebagai satelit Galilean yang ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Satelit Galilean Io. Ukuran dari satelit Galilean Io diameternya sekitar 3.643 km. Io adalah satelit yang paling vulkanik aktif di tata surya dengan ratusan gunung berapi yang terus-menerus meletus mengeluarkan sulfur dan juga gas. Permukaan berwarna cerah dan penuh dengan gunung berapi, sulfur, dan juga es. Diameternya sekitar 3.643 km, menjadikan satelit lebih besar dari bulan kita. Io terutama terdiri dari silikat dan besi dengan inti besi yang besar.
Permukaannya terdiri dari sulfur dan sulfur dioksida yang memberikannya warna-warna cerah pada satelit ini. Io adalah objek paling vulkanik dalam tata surya dengan lebih dari 400 gunung berapi aktif. Letusan gunung berapi di Io dapat mencapai ketinggian hingga 500 km, jauh lebih tinggi daripada gunung berapi yang ada di planet Bumi. Aktivitas vulkanik di Io terutama disebabkan oleh pemanasan pasang surut yang dihasilkan oleh interaksi gravitasi dengan Jupiter dan satelit Galilean lainnya. Pemanasan ini menyebabkan interior Io menjadi cair dan memicu aktivitas vulkanik yang ekstrim. Permukaan Io penuh dengan warna-warna cerah seperti kuning, putih, merah, hijau yang disebabkan oleh berbagai bentuk sulfur. Ada banyak kawah vulkanik, gunung berapi aktif, dan danau lava di permukaan Io. Permukaan Io yang terus-menerus diperbarui oleh aktivitas vulkanik mengakibatkan karangnya kawah tumbukan yang biasanya terlihat di satelit atau planet lain yang lebih tua. Misi-misi Voyager 1 dan 2, Galileo dan Juno telah memberikan banyak data tentang Io. Pesawat ruang angkasa Galileo yang mengorbit Jupiter dari 1995 hingga 2003 memberikan gambar-gambar rinci dan data tentang aktivitas vulkanik di Io. Voyager 1 pertama kali mengamati letusan gunung berapi aktif di Io pada tahun 1979. Galileo menemukan banyak fitur geologis baru dan mengonfirmasi adanya aktivitas vulkanik yang luar biasa di satelit ini. Yang kedua adalah satelit Europa, berdiameter sekitar 3121 km. Europa memiliki permukaan yang halus dan juga berkilau, terdiri dari es. Ada bukti nyata adanya lautan air cair di bawah permukaan esnya yang menjadikannya kandidat utama dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Terdapat retakan dan garis-garis di permukaan esnya menunjukkan aktivitas geologis pada satelit ini. Europa adalah salah satu dari 4 satelit Galilean yang mengorbit pada planet Jupiter. Ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Europa dikenal dengan permukaan esnya yang halus dan potensi adanya lautan cair di bawah permukaannya yang menjadikannya salah satu objek paling menarik dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Europa terutama terdiri dari silikat batuan dengan inti besi nikel. Permukaannya dilapisi oleh lapisan es air yang tebal, dengan beberapa indikasi adanya air cair di bawah permukaannya. Permukaan Europa adalah salah satu permukaan yang paling halus di tata surya, dengan sedikit kawah yang menunjukkan bahwa permukaan tersebut relatif muda dan aktif secara geologis. Retakan dan garis-garis pada permukaan es disebabkan oleh gerakan dan interaksi di bawah lapisan es. Garis-garis gelap yang terlihat di permukaan Europa kemungkinan besar disebabkan oleh material yang berasal dari bawah es seperti garam atau mineral lain yang naik melalui retakan. Data dari berbagai misi menunjukkan adanya lapisan air cair di bawah permukaan es diperkirakan memiliki kedalaman antara 60 hingga 150 km. Panas yang dihasilkan oleh pemanasan pasang surut dari interaksi gravitasi dengan Jupiter dan satelit lainnya membantu menjaga air dalam keadaan cair. Adanya lautan air cair di bawah permukaan Europa menjadikannya kandidat utama dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kondisi ini mungkin menyediakan lingkungan yang mirip dengan lautan dalam bumi, di mana kehidupan mikroba bisa hidup eksis. Beberapa misi telah mempelajari Europa, termasuk Voyager 1 dan Voyager 2, Galileo dan Hubble Space Telescope. Misi mendatang seperti Europa Clipper yang direncanakan oleh NASA akan fokus pada eksplorasi lebih lanjut
untuk mencari bukti adanya kehidupan dan memahami komposisi lautan bawah permukaan. Misi Galileo 1995 sampai dengan 2003 memberikan banyak data tentang permukaan es Europa dan indikasi kuat adanya lautan bawah permukaan. Pengamatan oleh Hubble Space Telescope telah mendeteksi adanya plames atau semburan air dari permukaan Europa, mengidentifikasikan aktivitas geologis yang sedang berlangsung pada satelit Europa. Europa adalah salah satu objek paling menarik dalam tata surya karena potensi adanya lautan air cair di bawah permukaan esnya. Penelitian lebih lanjut tentang Europa dapat memberikan wawasan yang sangat penting tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi dan dinamika geologis di satelit es ini. Ganymede adalah satelit terbesar di tata surya dan salah satu dari 4 satelit Galilean yang mengorbit planet Jupiter. Ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Ganymede menarik perhatian para ilmuwan karena ukuran, komposisi, dan karakteristik geologisnya yang sangat unik. Diameter Ganymede sekitar 5.268 km, menjadikannya satelit terbesar di tata surya, bahkan lebih besar daripada planet Merkurius. Ganymede memiliki medan magnet sendiri dan permukaannya terdiri dari campuran batuan dan juga es. Ada indikasi keberadaan lautan air di bawah permukaannya. Memiliki wilayah gelap dan terang yang menunjukkan sejarah geologis yang sangat kompleks. Ganymede terdiri dari campuran batuan silikat dan es cair. Memiliki inti besi nikel yang menghasilkan medan magnet internal, satu-satunya satelit di tata surya yang diketahui memiliki medan magnet sendiri. Lapisan dan struktur internal dari satelit ini terdiri dari inti besi nikel, mantel silikat, lapisan es yang tebal. Mungkin juga ada lautan air cair di bawah lapisan es, mirip dengan yang diperkirakan ada di satelit Europa. Medan magnet Ganymede dihasilkan oleh inti cair yang bergerak, mirip dengan proses yang ada di planet bumi. Medan magnet ini menyebabkan aurora di atmosfer tipis Ganymede yang terdiri dari oksigen. Permukaan Ganymede memiliki kawasan gelap dan terang yang menunjukkan sejarah geologis yang kompleks. Kawasan gelap dipenuhi dengan kawah, sementara kawasan terang memiliki alur dan punggungan yang menunjukkan aktivitas tektonik. Kawah tumpukan di permukaan Ganymede menunjukkan usianya yang sudah tua. Alur dan punggungan menunjukkan bahwa ada aktivitas geologis yang sangat signifikan, kemungkinan karena peregangan dan kompresi dari permukaan. Voyager 1 dan 2 memberikan gambar pertama yang jelas tentang Ganymede pada tahun 1979. Misi Galileo 1995 sampai 2003 memberikan data rinci tentang medan magnet, struktur internal, dan permukaan Ganymede. Misi mendatang seperti JOICE atau Jupiter Ice Moons Explorer yang direncanakan oleh ESA akan menyelidiki lebih lanjut satelit es seperti Ganymede. Misi Galileo menemukan bukti kuat adanya lautan air cair di bawah permukaan esnya. Medan magnet Ganymede dan auroranya diungkap oleh pengamatan dari Hubble Space Telescope. Ganymede adalah objek penting dalam studi tentang evolusi geologi dan kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dengan lautan air cair di bawah permukaannya dan medan magnet yang unik, Ganymede menawarkan wawasan berharga tentang dinamika internal dan juga potensi lingkungan yang mendukung kehidupan di luar bumi. Kemudian yang terakhir adalah satelit Callisto, berdiameter sekitar 4.821 km. Callisto adalah satelit yang paling tertua dan permukaannya penuh dengan kawah, tidak seperti Europa atau Ganymede.
Kalisto memiliki aktivitas geologi yang minimal, dipenuhi dengan kawah dan es, memberikan tampilan yang sangat kuno. Selain dari 4 satelit Galilean, Jupiter juga memiliki banyak satelit kecil lainnya. Beberapa di antaranya adalah Amalthea, berdiameter sekitar 250 km. Amalthea adalah satelit berbentuk tidak teratur yang terdiri dari es dan juga batuan. Ia mengorbit sangat dekat dengan Jupiter dan berada dalam sistem cincin tipis planet Jupiter ini. Yang kedua adalah Himalaya. Ukuran atau diameter dari satelit Himalaya adalah sekitar 170 km. Studi tentang satelit-satelit Jupiter memberikan wawasan penting tentang formasi dan evolusi tata surya. Satelit seperti Europa dan Ganymede dengan indikasi adanya lautan air di bawah permukaan es mereka sangat menarik bagi para ilmuwan yang mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi.